Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang terhormat yang telah hadir dalam ruangan ini. Dalam rangka saya akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif. Hal ini berkaitan dengan salah satu tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dalam hal ini saya akan mengangkat tema yang memang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah, yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif tersebut? Secara sederhana, budaya positif adalah nilai-nilai, gagasan, tindakan, dan karya-karya baik dalam kehidupan bersama-sama. Sebenarnya budaya positif itu adalah hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan di dalam kelas, di dalam sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid kita. Nantinya nilai-nilai kebajikan ini bermuara kepada kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang dianggap baik oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan budaya positif tersebut, kita sebagai guru harus menempatkan pada posisi mana kita berada. Pada posisi apa di sini yang layak yang dapat kita lakukan ketika kita akan menanamkan budaya positif di dalam sekolah. Nah, 5 posisi tersebut, yang pertama adalah kontrol guru sebagai penghukum, yang kedua adalah kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah kontrol guru sebagai teman, yang keempat kontrol guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Setidaknya kita sebagai guru, kita berada pada posisi kontrol guru sebagai teman atau sebagai pemantau, bahkan kalau bisa kita berada pada posisi manajer. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama belajar Bapak Ibu untuk mencapai posisi tersebut. Baik, kita bahas satu persatu posisi tersebut. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Pada posisi ini biasanya guru akan memberikan hukuman ketika murid membuat kesalahan. Nah, kita memberikan hukuman ini dengan harapan siswa akan memperbaiki kesalahannya. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya posisi ini akan memberikan efek jangka panjang. Artinya siswa akan melakukan kebaikan itu karena takut dihukum atau takut terkena hukuman. Dan dalam jangka panjangnya efeknya yaitu akan biasanya memberikan rasa sakit hati kepada guru yang memberikan hukuman tersebut. Nah, posisi yang kedua ini adalah posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Biasanya pada posisi ini guru akan mengucapkan kata-kata yang membuat murid merasa bersalah. Misalnya, wah kok kamu begitu sih? Wah, ibu kecewa deh sama kamu. Bapak kecewa deh sama kamu. Nah, ucapan-ucapan itu akan membuat siswa merasa minder, kecewa, bahkan mungkin dia merasa bersalah dalam sepanjang hidupnya. Posisi yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini biasanya guru akan memposisikan dirinya sebagai teman kepada murid. Sebenarnya posisi ini sudah bagus buat kita sebagai guru. Tetapi posisi ini mempunyai kelemahan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak hanya akan menurut kepada guru yang dianggap sebagai temannya. Dan murid itu akan tergantung kepada guru tersebut, sehingga anak-anak tidak mandiri. Posisi yang keempat yaitu kontrol guru sebagai pemantau. Nah, pada posisi ini guru biasanya lebih menekankan pada konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh siswa. Contohnya, ketika murid tidak mengerjakan tugas yang kita berikan,
biasanya murid akan mendapatkan poin, ya, atau mendapat jam tambahan untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan itu biasanya ada aturannya. Sudah ada aturan di sekolah. Artinya biasanya guru berpatokan kepada peraturan sekolah yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini posisi ini yang saat ini mungkin paling ideal bagi kita. Ya, sebagai guru, jadi kita berusaha untuk mencapai posisi manajer ini. Apa sih posisi manajer ini? Nah, pada posisi ini tugas kita sebagai guru adalah ketika murid melakukan sebuah kesalahan, ya, kita memberikan solusi, mencari bersama-sama dengan murid, mencari jalan keluarnya, ya, sehingga ketika nanti murid kembali ke dalam kelompoknya akan menjadi siswa yang memiliki karakter yang lebih baik. Jadi di sini kita tidak membuat murid merasa bersalah, tidak menghukum, ya, tidak tergantung kepada kita. Jadi kita berikan solusi, ya, bersama-sama solusi jalan keluarnya, sehingga ketika anak berhasil melakukan perbaikan, dia akan menjadi karakter yang lebih baik lagi. Nah, terkadang kita juga bertanya, kenapa sih siswa kadang-kadang sering membuat masalah, sering membuat tindakan-tindakan kesalahan di sekolah? Nah, itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apabila siswa melakukan sebuah kesalahan, pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, muara dasarnya, kebutuhan dasarnya ini dari semua kebutuhan ini adalah nanti bertahan hidup. Artinya siswa melakukan segala tindakan adalah untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, mari kita pahami ketika anak membuat sebuah kesalahan, ya, misalnya karena dia merasa kurang kasih sayang dalam keluarga, misalnya di dalam sekolah mereka usir kepada temannya. Tujuannya apa? Untuk mencari perhatian guru dan teman-temannya. Nah, ini mereka lakukan karena kan salah satu kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang tidak terpenuhi. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu penguasaan. Nah, ketika kita memberikan tugas kepada siswa, kemudian siswa tidak mengerjakan tugas, kita telusuri kenapa siswa tersebut tidak mengerjakan. Apakah memang mereka tidak menguasai dengan materi yang kita berikan? Sehingga kita harus cross check dulu kepada siswa. Kenapa mereka seperti itu? Jadi kita cross check terlebih dahulu sebelum kita memberikan statement-statement negatif kepada siswa. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Jadi setiap siswa itu sebenarnya membutuhkan kebebasan untuk hidup di dalam kehidupannya dan di dalam sekolah. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memberikan proses pembelajaran, ketika anak tidak mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak konsentrasi, ya, mungkin salah satu dari kebutuhan yaitu kesenangan tidak terpenuhi. Nah, untuk itu sebenarnya PR bagi kita sebagai guru, bagaimana membuat proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Bagaimana menciptakan proses pembelajaran di mana siswa aktif, berperan aktif, kemudian mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Nah, ketika kita sudah melakukan sampai dengan tahap manajer misalnya, nah ketika murid melakukan sebuah kesalahan,
Ini tugas kita sebagai guru adalah melakukan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses, ya, proses mengembalikan siswa ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, ya, kita bina, ya, kita carikan solusi sehingga siswa tersebut bisa kembali ke dalam kelompoknya, memiliki karakter yang lebih baik lagi. Nah, dalam tahapan restitusi itu ada 3 tahapan yang kita kenal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi langkah pertama, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan validasi identitas. Artinya kita membuat mereka tenang terlebih dahulu. Bagaimana prosesnya? Artinya kita tidak menyalahkan mereka. Ya bisa dengan kata-kata misalnya, ya nggak apa-apa. Semua orang bisa kok melakukan kesalahan, tidak kamu saja. Atau Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan, tetapi Bapak berusaha untuk mencari solusinya. Nah, artinya dalam tahap ini kita membuat siswa merasa tenang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita ke validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan anak, ya, kita cari tahu, kita cari informasi kenapa siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Artinya ada salah satu dari kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Sehingga tugas kita adalah mencari data, mencari informasi kenapa murid itu berbuat kesalahan tersebut, apa penyebabnya. Baru setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang nantinya kita buat, kita sepakati bersama murid, sehingga ketika murid membuat kesalahan, kita tanyakan lagi. Berarti kalau kesalahan ini dibuat, kamu sudah melanggar keyakinan kelas mana yang kita buat? Ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan contoh penerapan restitusi, di mana kasus ini adalah siswa membolos pada pelajaran praktikum dan ternyata berada di kantin bersama siswa lain, bersama siswa kelas lain. Artinya anak ini tadinya ada pada pembelajaran pertama, begitu belajar praktikum anak itu tidak ada. Nah, kita lihat contoh penerapan restitusi di sini. Kemudian kasus yang kedua, di sini siswa tertidur di kelas ketika terjadi proses pembelajaran. Nah, di sini prosesnya Bapak Ibu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, ya, kita panggil khusus, ya, kita misalnya panggil ke ruangan dulu atau ke ruangan tertentu, sehingga kita tidak membuat mereka mengaku di depan kelas atau di depan teman-temannya, sehingga kita bisa panggil ke dalam kantor misalnya, kemudian kita cari tahu masalahnya apa, ya.
Kenapa dia bertindak seperti itu? Kemudian setelah dia tahu, kita tanyakan keyakinan kelas mana yang dia langgar. Nah, setelah itu kita tanyakan, kira-kira apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak menghukum mereka, tapi kita bersama-sama dengan murid tersebut mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ternyata ya setelah kita praktek restitusi tersebut, tanggapan siswa itu dia merasa senang. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak mendapatkan hukuman. Ya, tetapi mereka kita ajak berdiskusi, mencari solusi permasalahannya apa. Nah, sehingga nantinya kita mengharapkan bahwa mereka akan memperbaiki kesalahan itu dengan kesadaran mereka sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira tanggapan Bapak Ibu gimana terhadap pelaksanaan restitusi tersebut? Silakan Pak Haris. Terima kasih Bapak Sutris. Tanggapan saya sebagai rekan guru melihat seperti yang di depan layar tadi dikenal dengan istilah restitusi. Kalau kita lihat murid merasa tidak dihakimi, jadi kita tanya secara face to face, akhirnya mereka mengakui kesalahannya dan mereka tidak merasa dipojokkan, sehingga yang namanya metode ini baik sekali jika diterapkan oleh guru tanpa mempanismen atau menghukum secara langsung, tanpa kita langsung spontan begitu saja, tapi dicari penyebabnya sehingga untuk kedepannya siswa tersebut tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Oke, itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, itu Mas. Terima kasih Mas. Yang lain Bapak Ibu? Pak Adi. Pak Adi. Ada, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di sini yang saya lihat adalah guru sebagai kontrol input, guru sebagai seorang manajer. Tapi saya di sini pernah Pak mengalami suatu studi kasus, ya, di mana ketika saya mengajar di kelas yang memang kelasnya dia sudah terkenal, sudah terbranding, image-nya itu kelas luar biasa. Apabila keyakinan kelas sebagai manajer ini di mana kita melakukan diskusi bersama murid, itu sasarannya kurang tepat. Karena apabila kita hanya mencari solusi bersama, tidak ada suatu efek jera yang benar-benar membuat siswa itu berhenti dari kenakalannya, itu akan dia akan terus. Artinya kalau kita hanya diskusi, siswa itu menganggap sepele gitu. Hanya diskusi, hanya peneguran biasa. Tetapi di sini yang pernah saya terapkan di kelas adalah perpaduan antara kontrol guru sebagai penghukum dan juga kontrol guru sebagai manajer. Ketika itu seluruh satu kelas siswa menggunakan sepatu di dalam kelas. Padahal sudah kita ketahui bahwasanya peraturan di sekolah siswa dilarang memakai atau menggunakan sepatunya di dalam kelas. Tapi memang kelas ini sudah sangat sering, gitu. Nah, di situ saya menerapkan dua kontrol guru, yang sebagai penghukum dan juga sebagai manajer. Di mana waktu itu saya memang minta seluruh siswa itu maju, ya, sekitar 10 menit itu saya minta mereka untuk berpikir, merenung di depan, dan baru kemudian saya melakukan kontrol sebagai
saya minta pendapat mereka dari beberapa perwakilan, sehingga menimbulkan suatu kesimpulan apabila kejadian tersebut diulangi maka akan terjadi proses penghukuman penghukuman yang jelas yang telah kami sepakati bersama. Itu seperti apa? Apakah memang bisa diterapkan perpaduan antara kontrol guru yang ada yang nomor 1 dengan nomor 5 tersebut, ataukah ketika kita sebagai penghukum ya kita harus sebagai penghukum aja, tidak bisa dipadukan dengan kontrol guru yang lainnya. Terima kasih Pak Dr. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik sekali pertanyaannya di situ ya. Tujuan kita membuat keyakinan kelas itu adalah agar kita berada pada posisi manajer. Kita posisi manajer tadi itu kita tidak membuat mereka merasa bersalah. Artinya begini, langkah yang pertama kan otomatis supaya kita bisa menerapkan itu kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas itu yang membuat ya kesepakatan antara murid dengan guru. Artinya karena mereka yang membuat, kan berarti mereka akan tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, jadi misalnya nih 30 siswa kita buat nih sekolah masing-masing siswa misalnya membuat 3 keyakinan kelas yang mereka yakini, yang mereka yakini mereka bisa melakukannya. Kita kumpulkan, kemudian mereka tanda tangani bersama-sama, kemudian dari keyakinan-keyakinan yang terkumpul itu kita pilih mana yang akan kita terapkan di sekolah, ya di dalam kelas tersebut. Artinya itu kan sudah mereka yang buat, mereka tanda tangan. Artinya mereka tahu konsekuensinya apa. Nah, jadi ketika kita panggil, kemudian mereka sudah menyadari, oh saya berarti kesalahan saya di mana? Saya melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, untuk itu setelah mereka tahu, kita tanya, tindakan apa selanjutnya yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Ya, otomatis kan mereka akan memberikan jawaban. Saya akan seperti ini. Nah, setelah mereka memberikan tanggapan, mereka memberikan langkah apa yang mereka lakukan, kita beri kesempatan kepada mereka, kita lihat pada perkembangannya berhasil enggak. Nah, itu tujuan kita membuat keyakinan kelas. Jadi anak menyadari apa yang mereka lakukan, yang mereka sepakati, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika mereka melakukan kebajikan itu berdasarkan dalam dirinya sendiri. Jadi bukan berdasarkan peraturan sekolah yang berlaku. Kalau selama ini kan yang terjadi adanya peraturan sekolah. Memang nggak salah sih sebenarnya peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu kan yang buat sekolah. Siswa tidak terlibat. Artinya siswa harus melakukan peraturan tersebut sehingga jika melanggar ada konsekuensinya seperti tadi, misalnya mendapatkan poin, kemudian kalau poinnya sudah mencapai 100 sekian gitu kan, ada konsekuensinya, misalnya dia harus keluar dari sekolah dan sebagainya. Tetapi kalau keyakinan mereka yang buat sendiri, otomatis ya mereka akan melaksanakan dengan sebaiknya. Itu harapan kita. Jadi tujuan kita adalah menanamkan kesadaran kepada murid untuk melakukan nilai-nilai kebajikan berdasarkan dari diri mereka sendiri, bukan berdasarkan aturan, bukan karena ditegur oleh guru, atau bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana bagus? Cukup ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin kita diskusikan atau ingin kita tanyakan, kita diskusikan bersama di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.